Lagi-lagi Menteri Jokowi seret dalam pembuktian di sidang kasus korupsi Indofarma. Menteri BUMN Erick Thohir disebut dalam kesaksian dan juga Menko Marves saat itu, Opung Luhut. Malep diminta oleh Kemenko Marves, ya. Karena ini diminta oleh Kemenko Marves, saya sampaikan ini di dalam crash program. Di dalam crash program itu saya sampaikan bahwa ada permintaan daripada Kemenko Marves, permintaan mengenai Panbio. Kalau saya tidak salah jumlahnya 1 juta. Ada WA ke saya, Assalamualaikum, saya Haji Arief, mitra Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Berkenan silaturahim ke kantor dan berkenan saya telepon. Salam sehat. BUMN bobrok. Pak, jagung Pak. Ya Pak. Gimana Pak? Lanjutannya kita Pak setelah kemarin katanya kan ada Pak. Sedikit Pak. Iya Pak. Ada tiga Pak. Sama ini ada juga ada. Tanggapannya gimana Pak? Sekarang saya tanya, setelah ini macet, terus saudara menyetujui supaya adanya ini pencarian dana fintech. Kemana aja pencarian dana fintechnya? Jadi saya jelaskan yang mulia bahwa fintech itu diawali pada sekitar bulan-bulan April itu ya, bulan-bulan April. Bentar yang mulia saya sampaikan di sini. Mulai jengah jenuh dengan kelakuan para pejabat, dan itu menteri di zaman kepemimpinan Jokowi. Kayaknya secara mental kita semua dengar pemberitaan korupsi wis do kesel, bendino, wis kemlekeren alias berlebihan ini, bludak, muntah-muntah, sehingga nuraninya sampai mati. 9 April Haji Arief datang ke kantor saya dan saya jelaskan permasalahannya. Haji Arief kemudian berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan PT Bio Farma Holding untuk membantu IGM. Tanggal 12 April Haji Arief WA saya, Assalamualaikum, marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada kabar terkait antigen. Saya jawab, Assalamualaikum Pak Arief, terkait kewajiban IGM kepada IRA, pihak IGM akan segera mempercepat proses penagihan kepada customer kami, yaitu ada BNPB, ada Farmalab, Angkasa Pura II, Indo Medical Lestari, Dinas Perhubungan DKI. Nah ini semua saya dapat infonya dari IGM. Tanggal 19 April 2021, Haji Arief WA saya, Assalamualaikum, ada perkembangan info Pak Dirut, salam sehat. Kemudian tanggal 20 April, Yahya, owner daripada IRA, Pak, bisa tolong minggu ini pembayarannya, kami sudah dikejar-kejar prinsipal. Saya jawab, saya sudah call Pak Suharta. Pak Suharta ini adalah Direktur Keuangan dari Bio Farma. Besok saya meeting dengan Bio Farma, diskusi skema pembayarannya. Kemudian Pak Yahya jawab, terima kasih. Tanggal 21 April pagi saya dipanggil oleh Direksi Bio Farma Holding menanyakan pembayaran kepada IRA. Setelah saya jelaskan masalahnya, Direksi Bio Farma Holding berjanji untuk membantu dengan memberikan pinjaman kepada IGM, khusus hanya untuk membayar hutang IGM kepada IRA. Tanggal 21 April saya WA Pak Arief, Pak Haji Arief, saya sudah diskusi dengan Bio Farma, sudah ada solusinya, insya Allah bisa minggu depan. Pak Haji Arief menjawab, Alhamdulillah, bisa tidak Jumat minggu ini Pak solusinya, karena kita ada kewajiban dengan bank juga. Saya jawab, ada proses administrasi yang harus dipenuhi. Nah kemudian tanggal 23 April, Pak Yahya WA saya, siang Pak, mohon info, apa sudah ada progres buat saya? Saya jawab, surat sudah dikirim cukup. Ke Bio Farma. Ya, Nah, izin Pak, keluarlah kredit SHL, shareholder loan dari Bio Farma kepada IGM, khusus hanya untuk membayar tagihan daripada IRA. Akibatnya yang saya dengar adalah ada kesulitan cash flow Pak, kesulitan cash flow daripada IGM. Dan kemudian IGM datang kepada saya untuk mengatasi kesulitan cash flow itu.
minta izin pada saya untuk meminjam ke bank karena kesulitan cash flow. Nah, akibat kesulitan cash flow ini dan karena Indofarma Group restruct Pak ya, dalam kondisi restruct, tidak bisa minjam ke bank-bank konvensional. Soalnya kan publik juga sampai menuntut, masa sih nggak tahu menau gitu kan, masa sih kan harusnya bertanggung jawab, bahkan dituntut untuk mundur juga nih. Lah iya, karena kan publik akhirnya malah munculnya kejengkelan gitu, yang sebenarnya ini kan baru awal, jadi baru awal itu lebih baik pemerintah, karena government ini tanggung jawab pemerintah, nah, dalam ini Pak Menteri dan Kejaksaan Agung itu menjelaskan saja secara clear klarifikasi, tapi sudah melalui tahap tadi. Kenyataannya bagaimana? Apakah ada studi kelayakannya? Tidak ada laporan ke saya, Pak. Tidak ada. Tidak ada laporan ke saya. Siapa yang memerintahkan untuk membuat studi kelayakan itu backdate? Backdate? Iya. Maksudnya? Iya. Saya sendiri tidak ingat. Saya hanya dikirim aja apakah hasilnya. Studi kelayakan itu juga ada tanda tangan saudara? Iya, ada tanda tangan saya. Ada tanda tangan saudara. Ada tanda saya. Ya. Ya. Ada cukup. Terus selanjutnya. Dan masyarakat semakin curiga, apakah ini ada transaksi, apakah ini ada jual beli, apakah ini ada kong kali kong, sehingga seorang koruptor semakin tidak takut untuk melakukan tindakannya, kriminalnya untuk merampok uang rakyat. Tidak ada gunanya bicara soal korupsi. Lowong hampir tiap hari. Kalau untuk pengadaan rapid test Panbio, ya, saudara juga menyetujuinya? Baik, rapid test Panbio itu awalnya adalah ada rapat di Kemenko Marves. Tidakkah dari berbagai kasus yang terbuka memperlihatkan bila komitmen Jokowi waktu itu buat ngeberantas korupsi hanya janji-janji belaga zong, tong kosong ting glundang suarane, omong kosong, dan itu nunggu konangan. Nah kalau konangan ditangkap yang kelanjutannya nggak ada. Lurunya betul ya saudara saksi tadi bilang? Arahan saya adalah semuanya ke Farmalab. Iya. Saya tidak tahu kalau itu ke perusahaan lain, saya tidak tahu. Tanda tangan perjanjiannya, saudara? Perjanjian Promedik? Dengan Promedik, saudara yang tanda tangan? Kan itu dengan IGM, Pak. Ya, IGM. Iya. Terus? Saya tidak tanda tangan. Sebagai kalangan, namun juga banyak tempat di banyak lokasi. Korupsinya tidak hanya di kementerian. Itu tandanya di periode kedua Jokowi meminimalisir pengawasan atau jujur diawasi belas di jarno wae. Nah ini kecurigaan masyarakat. Di jarne apa ikut? Sidang dugaan korupsi Indofarma dengan kerugian negara 377 miliar. Sidang lanjutan kasus korupsi Indofarma ditunda karena ahli tidak hadir. Jaksa disebut kerugian negara capai 377,4 miliar dari proyek Alkas. Mantan Direktur Utama Dirut PT Indofarma Arif Pramuhanto, Direktur PT Indofarma Global Medica PT IGM periode tahun 2020 hingga 2022, Gigi Sugio Raharjo, Head of Finance PT IGM periode 2019 hingga 2022, Cecep Setiana, Manajer Akuntansi PT IGM periode tahun 2022 hingga 2023, Bayu Pratama Erdiansyah menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan ahli di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Rabu.